wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Gunawan, NIM 12306193101 dari Bimbingan Konseling 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Selanjutnya yaitu teori-teori perubahan sosial. Yang pertama yaitu teori evolusi. Teori evolusi yaitu perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Teori evolusi sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu teori evolusi ulinier, teori evolusi universal, dan teori evolusi multilinier. Teori evolusi unilinier. Teori ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Yang selanjutnya teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan-tahapan tertentu, karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Yang selanjutnya teori evolusi multilinier. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Yang kedua yaitu teori fungsionalis. Teori ini menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial. Ketidakpuasan ini terjadi karena tidak dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu teori konflik. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam suatu masyarakat. Konflik ini biasanya berupa pertentangan antar penguasa dengan masyarakat yang tertindas. Yang keempat, teori siklus. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang saling berputar. Artinya, perubahan zaman merupakan suatu yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Yang selanjutnya yaitu faktor perubahan sosial. Yang pertama yaitu kontak budaya lain, yang kedua yaitu sistem pendidikan maju, yang ketiga yaitu penghargaan sebuah karya, yang keempat sistem masyarakat terbuka, yang kelima ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Manfaat perubahan sosial. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Yang kedua, terciptanya lapangan kerja baru. Yang ketiga, terciptanya tenaga kerja yang kualitas dan yang lebih baik. Yang keempat yaitu terbentuknya nilai dan norma baru. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Yang keenam, tingkat pendidikan dan kesadaran politik semakin tinggi. Yang ketujuh, perlindungan dan kebebasan dalam berpendapat. Yang kedelapan, masyarakat semakin menghargai waktu. Namun perubahan sosial juga memiliki kerugian. Yang pertama, terjadinya disintegrasi sosial atau kesenjangan sosial, perbedaan kepentingan yang akan menimbulkan perpecahan. Yang kedua yaitu terjadinya ketegangan dan pergolakan di daerah yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu munculnya permasalahan sosial baru karena perubahan nilai, norma, dan kondisi kebudayaan yang baru. Yang keempat yaitu memicu kerusakan lingkungan. Yang kelima, mulai redupnya keberadaan adat istiadat karena kebudayaan lama cenderung ditinggalkan.
Yang keenam, perubahan tingkah laku ke arah negatif sehingga memicu konflik sosial. Yang ketujuh, lembaga sosial tidak dapat berfungsi secara maksimal. Sekian materi perubahan sosial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.